Halo, pelajar kelas 9. Perkenalkan, nama saya Mila Karmila, mahasiswi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak globalisasi terhadap lingkungan dan kehidupan kebangsaan. Nah, hari ini saya mengambil KD 3.2 dan 3.4 mengenai menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan, juga menyajikan hasil analisis tentang perubahan lingkungan bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, saya juga mengambil indikator, yakni yang pertama, menganalisis konsep globalisasi dalam bidang lingkungan, iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan budaya, lalu menganalisis dampak globalisasi terhadap lingkungan dan kehidupan kebangsaan, lalu menyajikan hasil analisis tentang perubahan lingkungan dalam arus globalisasi. Hari ini kan kita akan membahas globalisasi. Apa sih globalisasi? Nah, globalisasi ini adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, kebudayaan, dan yang lainnya. Bisa kita lihat di sini ada pengiriman barang dari luar negeri, yakni impor, untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa globalisasi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kebangsaan. Lalu, mengapa sih globalisasi bisa terjadi? Yang pertama ada kemajuan iptek, yang kedua terbukanya sistem perekonomian negara, yang ketiga liberalisme keuangan internasional, dan yang keempat semakin besarnya keinginan untuk traveling ke antar negara sehingga pertukaran budaya itu mudah dilaksanakan. Nah, karakteristik globalisasi yang pertama, perekonomian antar negara menjadi saling bergantung, meningkatnya permasalahan sosial yang menjadi permasalahan bersama, terdapat pertukaran ide dan informasi, dan terdapat monopoli sumber daya alam. Lalu, mari kita lihat apa saja sih dampak dari globalisasi ini. Yang pertama, ada dampak positif ya dari globalisasi. Nah, dampak positifnya itu yang pertama, ada komunikasi dan transportasi menjadi dinamis, menjadi pendorong kemajuan negara, dan terbukanya banyak lapangan pekerjaan. Proses globalisasi ini ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang sekarang juga ikut mempengaruhi sektor-sektor lain di bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini globalisasi juga secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan, aktivitas, makanan, gaya hidup, sehingga kita banyak terpengaruh oleh peradaban global. Selain itu, ada informasi juga yang cepat menyebar di antara belahan dunia lain, sehingga ikut menjadi tren dunia dan pertukaran budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan kebangsaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, mengikis nilai budaya bangsa. Yang kedua, pasar nasional dikuasai impor. Yang ketiga, memicu gaya hidup tidak hemat. Dan yang keempat, masuknya tenaga kerja asing. Globalisasi di sini tentunya memberikan banyak perubahan dunia yang sangat cepat dan mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Globalisasi juga membuat semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke suatu negara, baik melalui internet, televisi, yang banyak ditiru oleh masyarakat. Adanya globalisasi ini juga memberikan kecenderungan suatu perusahaan asing itu memindahkan operasi produksinya itu ke negara berkembang, karena negara berkembang itu cenderung tenaga kerjanya itu murah ya, juga tapi berdampak kepada kesenjangan sosial di suatu negara, karena negara yang dijadikan produksi itu hanya menjadi buruh, sementara tenaga-tenaga ahlinya itu berasal dari luar negeri atau
perusahaan asing yang mengelola. Lalu, apakah globalisasi berdampak pada lingkungan? Ya, globalisasi adalah fenomena khusus yang ditandai oleh pergerakan ide manusia dan teknologi. Salah satu agen globalisasi adalah perusahaan multinasional yang memiliki dua ciri, yakni ekspansif dan eksploratif. Dari ciri tersebut, mengidentifikasikan abainya perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari pengembangan kawasan industri yang dapat memunculkan beberapa persoalan. Berbicara soal lingkungan, apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, udara, energi surya, mineral, serta flora fauna yang tinggal di tanah maupun lautan. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan globalisasi terhadap lingkungan. Yang pertama ada pencemaran lingkungan, yang kedua ada kerusakan hutan, yang ketiga ada kerusakan ekosistem, dan yang keempat ada pengurangan ketersediaan sumber daya air. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses lain. Jenis daripada pencemaran lingkungan ini ada polusi udara, polusi suara, polusi tanah, dan polusi air. Sementara dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan ini, yang pertama ada kesuburan tanah berkurang, kedua punahnya berbagai spesies flora fauna, mengganggu keseimbangan lingkungan, dan yang selanjutnya ada menimbulkan berbagai macam penyakit seperti ispa dan kanker. Yang kedua ada kerusakan hutan. Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan. Ditambah dengan alih fungsi lahan hutan yang dijadikan kawasan industri atau pemukiman. Penyebabnya tersendiri ada illegal logging, kebakaran hutan, dan perambakan. Yang ketiga ada kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem adalah kerusakan yang terjadi dari satuan unsur lingkungan dan kehidupan, baik biotik maupun abiotik secara menyeluruh, menyangkut keanekaragaman jenis komunitas dengan lingkungan sebagai suatu satuan interaksi kehidupan dalam alam. Beberapa masalah yang ditimbulkan dari kerusakan ekosistem ini, yang pertama ada pemanasan global, penipisan sumber daya alam, dan punahnya keanekaragaman hayati. Yang keempat ada terganggunya ketersediaan sumber daya air. Globalisasi tercermin dari semakin meningkatnya pemanfaatan lahan untuk kawasan industri dan pemukiman sebagai konsekuensi dari penanaman modal dari sektor industri, jasa, dan properti. Sehingga ketersediaan sumber daya air mengalami kelangkaan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. Hal ini terjadi karena daerah resapan air banyak dijadikan gedung dan permukiman. Adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, menghemat energi. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, menggunakan produk daur ulang. Keempat, menanam pohon. Kelima, tidak membuang bahan kimia ke sungai. Dan keenam, membersihkan lingkungan sekitar kita. Terima kasih.